Gunung Kawi kembali jadi sorotan setelah pesulap merah membagikan penelusurannya di kawasan yang dikenal lekat dengan isu ritual dan pesugihan tersebut. Dalam video yang diunggah di media sosial, Marcel Radival menemukan buku tamu berisi berbagai nama serta tujuan kedatangan pengunjung. Saat memeriksa isi buku itu, Marcel mengaku terkejut karena menemukan tulisan terkait usaha rental mobil, internet, tembakau, hingga pengusaha program makan bergizi gratis atau MBG yang disebut pernah datang. Penelusuran itu dilakukan di sebuah bangunan yang diklaim menjadi pusat keraton Gunung Kawi di Malang. Selain menemukan sesajen berupa kopi dan bunga, Marcel juga membaca beberapa curahan pengunjung yang menuliskan persoalan utang hingga harapan usaha mereka. Di sisi lain, juru kunci setempat mengaku banyak tamu datang dari luar daerah, bahkan luar negeri untuk mencari berkah. Marcel kemudian mengingatkan bahwa praktik ngalap berkah di tempat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang diyakininya selama ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sengerti saya, dia mau datang ke Gunung Kawi itu paling ya minta pelarisan dagang. Begitu saja kok repot. Dia itu ingin mencari jejaknya para dukun-dukun kayak saya. Ya kalau tukang sulap, penyulap datang ke Gunung Kawi bagus juga. Paling ya minta pelarisan menunggu buah yang jatuh itu. Ya toh, bukan mencari. Ya nggak apa-apa, namanya aja dia juga gelar kok, gelarnya tukang sulap merah. Ya, dia ingin membongkar pelarisan. Ya nggak apa-apa, namanya dia penasaran, hidupnya penasaran. Orang penasaran itu akan gentayangan. Kalau kamu benar-benar seorang tukang sulap atau penyulap, buktikan ini sulap ini jadi emas batangan, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kamu nggak tukang sulap. Udah ya, untuk saudara Radival atau pesulap merah, udahlah, nggak usah cari-cari sensasi lah ya, nggak usah cari-cari sensasi. Bisa jadi Eyang Yugo Imam Sujono itu meninggal sebelum Islam masuk ke wilayah Indonesia. Bisa jadi, itu loh. Jadi menurut saya memang di dalam Islam tidak boleh mendoakan orang selain non-Islam, nggak boleh, nggak boleh. Tapi apakah leluhur mereka, apakah leluhur kita tidak didoain? Ya boleh-boleh aja, menurut apa boleh-boleh aja, karena itu leluhur kita gitu loh. Ya, Eyang Yugo, Imam Sujono, Syekh Zakaria dan lain-lain itu udah kelas wali gitu loh, kelas wali. Makanya banyak orang-orang yang mengalami berkah di situ. Jangan udusnya begituan. Marcel menggeledah pesugihan yang ada di Gunung Kawi. Ini apa ini? Ada usaha rental mobil, MBG, internet, tambang, apa nih, properti, konstruksi, PT perorangan, semuanya dibawa ke Gunung Kawi. Apakah itu kuncinya usaha itu sukses? Kenapa kalian tidak ke Gunung Kawi ya? Kalau kalian ingin mencoba ke Gunung Kawi, jangan lupa hubungi saya, nanti saya mau coba juga. Ini ngeri sih, agak agak menarik untuk kita coba ya. Usaha-usaha, apalagi usaha yang viral-viral ini, MBG aja loh ke Gunung Kawi. Kalian masa enggak? Usaha kita yang cuman jualan di pasar, cuman jualan di online, enggak ke Gunung Kawi? Ayo, kalian setuju enggak kalau kita ke Gunung Kawi? Saya tunggu. Pesulap merah mengungkap sisi gelap bisnis pesugihan di Gunung Kawi. Wow, bisnis pesugihan. Berarti orang kesana itu melakukan pesugihan ritual, pasti punya tujuan tertentu ya guys ya. Misalnya pengen kaya raya, pengen cantik, pengen ganteng, atau apalah itu. Nah, salah satu nama artis yang terseret-seret, yang disebut-sebut namanya oleh Kuncen, ialah SWND. Apa benar SWND ini
ke sana melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Wow, agak serem ya kalau dengar-dengar pesugihan kayak gitu. Soalnya orang kalau yang melakukan pesugihan gitu atau ritual-ritual gitu pasti ada syarat-syarat yang harus dilakukan ketika melakukan ritual. Ya kan? Nih, aku mau tanya nih teman-teman yang tinggal di daerah sana, bener nggak sih orang yang ke Gunung Kawi itu rata-rata habis dari sana dia langsung kaya raya, rezekinya lancar, banyak dan segala macam, bener gak sih? Itu kan sama halnya dia kayak mempercaya hal sesuatu yang gaib ya, bukan percaya dengan adanya Tuhan ya, seperti itu ya. Gimana menurut kau? Di balik tingginya lereng Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur, tersimpan sebuah misteri yang sudah puluhan tahun menjadi bisik-bisik masyarakat Indonesia. Tempat ini bukan hanya dikenal sebagai lokasi ziarah spiritual, tapi juga disebut-sebut sebagai tempat pesugihan paling terkenal di Nusantara. Konon, orang-orang yang datang ke sini untuk mencari kekayaan, jabatan, popularitas, bahkan kekuasaan. Dan yang membuat cerita ini semakin menyeramkan bukan hanya masyarakat biasa yang dikabarkan datang, tetapi juga artis, pengusaha, hingga pejabat penting. Gunung Kawi sebenarnya adalah sebuah kawasan pasarean tua yang sangat sakral dalam budaya Jawa. Di tempat inilah dimakamkan Eyang Jogo dan Raden Mas Imam Sujono, dua tokoh spiritual yang dipercaya memiliki karomah tinggi sejak zaman perjuangan Jawa dahulu. Karena itulah, selama ratusan tahun, ribuan orang datang ke tempat ini untuk tirakat, semedi, puasa, hingga ngalap berkah. Namun, di balik semua ritual spiritual itu, muncul satu istilah yang terus melekat pada Gunung Kawi, pesugihan. Konon, orang yang datang dengan ritual tertentu dipercaya bisa mendapatkan usaha yang mendadak sukses, rezeki yang terus mengalir, pengaruh besar, bahkan kekuasaan. Cerita demi cerita mulai berkembang. Ada yang mengaku hidupnya berubah drastis setelah tirakat di Gunung Kawi, ada pedagang kecil yang mendadak kaya, ada pengusaha yang bisnisnya tiba-tiba melejit. Dan sejak itulah, masyarakat mulai percaya bahwa Gunung Kawi bukan sekedar tempat ziarah biasa. Yang paling terkenal adalah legenda pohon Dewan Daru, sebuah pohon tua di area Pasarean yang dipercaya menyimpan aura keberuntungan. Konon, siapa saja yang mendapatkan daun atau buah Dewan Daru yang jatuh secara alami akan mendapat rezeki besar. Karena itulah, banyak peziarah rela menunggu semalaman di bawah pohon itu, dalam dingin, dalam kabut, dan dalam harapan. Namun seiring berkembangnya zaman, nama Gunung Kawi mulai sering dikaitkan dengan dunia artis dan pejabat. Banyak rumor yang mengatakan ada figur publik yang datang diam-diam ke tempat ini. Ada yang disebut mencari popularitas, kemenangan politik, pelarisan usaha, hingga kekayaan instan. Bahkan belum lama ini, media sosial sempat ramai membahas beberapa artis yang dikaitkan dengan ritual Gunung Kawi. Meski semua itu dibantah, tetapi rumor tersebut justru membuat nama Gunung Kawi semakin misterius. Lalu apakah benar Gunung Kawi memiliki kekuatan magis? Nah, dalam kepercayaan spiritual Jawa, tempat seperti Gunung Kawi dipercaya menyimpan energi batin kolektif karena selama ratusan tahun tempat ini dipenuhi doa, tirakat, meditasi, dan harapan manusia. Jadi semakin banyak orang yang datang dengan keyakinan yang kuat, maka semakin kuat pula aura spiritual tempat tersebut. Tapi para spiritualis tua Jawa juga mengatakan, Gunung Kawi bukan mesin pencetak uang. Ritual tidak otomatis membuat seseorang kaya. Karena dalam dunia batin, ada satu prinsip yang sangat terkenal. Energi hanya membuka jalan, tetapi manusia tetap harus melangkah sendiri. Dan mungkin disitulah letak misteri sebenarnya. Apakah orang sukses setelah datang ke Gunung Kawi karena kekuatan gaib, sugesti, keyakinan, atau karena setelah ritual mereka menjadi lebih fokus dan berani mengambil peluang hidup? Karena
Faktanya, meski ribuan orang datang setiap tahun, nggak semuanya menjadi kaya, nggak semuanya menjadi pejabat, nggak semuanya hidupnya berubah. Namun satu hal yang pasti, selama manusia masih memiliki ambisi, rasa takut, harapan, dan keinginan mengubah nasib, maka tempat seperti Gunung Kawi akan selalu hidup dalam dunia mistik Nusantara. Jadi, apakah Gunung Kawi benar-benar tempat pesugihan artis dan pejabat? Ataukah semua itu hanyalah legenda besar yang hidup dari keyakinan manusia itu sendiri? Tidak ada yang benar-benar tahu, karena sampai hari ini Gunung Kawi masih menyimpan misterinya sendiri.